Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Di Gunung Surgawi yang agung, keadaan para God Kings saat ini agak konyol. 16 God Kings telah membentuk susunan formasi besar yang memblokir pintu masuk Relief Sculpture Tunnel. Banyak God Kings yang relatif lemah bahkan secara langsung menyembunyikan diri di dalam Relief Sculpture Tunnel takut Luo Fan akan membunuh mereka. Adapun Jiang Lan, Zhuo Qiulin, Yi Feng dan beberapa God Kings kuat lainnya dengan jumlah mendekati 10 berkumpul bersama. Mereka tidak takut Luo Fan mendatangi mereka. Bagi Jiang Lan dan mereka, Luo Fan tidak memiliki kemampuan untuk membunuh mereka dalam sekejap. Selain itu, berdiri di belakang Jiang Lan, Yi Feng, dan mereka adalah Qin Yu, orang yang paling ditakuti oleh Luo Fan. Menghadapi 8 kaisar sage hebat, Luo Fan dapat melarikan diri melalui penggunaan kecepatannya. Namun bagaimana jika menghadapi Qin Yu? Dia lebih suka menyinggung 8 kaisar sage agung daripada Qin Yu. Ini adalah rencana yang telah ditentukan Luo Fan. Bukan karena dia takut Qin Yu, melainkan bahwa dia tidak memiliki cukup jaminan Qin Yu. Seseorang seharusnya hanya melakukan sesuatu yang tidak dipastikan di akhir baris. Cahaya Qian berkabut menerangi seluruh gunung surgawi yang agung. Baik 8 kaisar sage agung maupun Asura God King Luo Fan menggunakan kesadaran ilahi mereka untuk mencari sumber cahaya Qian. Namun ketika mereka melihat ke arah cahaya Qian, mereka menemukan bahwa itu adalah batu tulis mengambang. Hanya kesadaran ilahi mereka tidak dapat menyentuh batu tulis mengambang, dan dengan demikian mereka tidak tahu jenis perubahan apa yang terjadi pada batu tulis mengambang tersebut. Semuanya, mari kita berhenti dulu. Bagaimana menurut kalian semua? Asura God King Luo Fan berbalik dan melihat ke 8 kaisar sage agung. 8 kaisar agung sage saling melirik. Di mata mereka ada jejak amarah. Jika Luo Fan ini tidak memiliki Blood Ruler Life Sunderer, kecepatannya pasti tidak akan bisa melebihi kecepatan kita. Maka mustahil baginya untuk mengandalkan kecepatannya untuk melarikan diri. Hati Zhou Huo, Jiang Fan, dan mereka dipenuhi dengan keluhan. Bahkan dengan semua 8 kaisar sage menyerang pada saat yang sama, mereka sebenarnya masih tidak dapat menangkap Luo Fan. Pada saat yang sama 8 kaisar sage agung memiliki pemahaman bersama dan semua menghentikan serangan mereka. Senyuman muncul di sudut mulut Luo Fan. Itu persis sama seperti yang dia rencanakan. Tidak perlu terburu-buru membicarakan masalah kita. Saat ini perubahan telah terjadi pada batu tulis mengambang itu. Mari kita pergi dan memeriksa batu tulis mengambang itu dulu. Setelah itu kita bisa ngobrol tentang masalah kita. Apa yang kalian pikirkan? Saat Luo Fan mengatakan itu, penguasa darah yang dia pegang diayunkan dengan ringan olehnya. Seolah-olah dia siap bertarung lagi kapan saja. 8 kaisar agung sage semuanya terkutuk dalam hati mereka. Asura God King yang berhasil memahami time stop sudah cukup menakutkan. Namun Cheu Yuan itu benar-benar memberinya Blood Ruler Life Sunderer yang memiliki kekuatan ofensif yang menakjubkan. Bukankah ini benar-benar memberi sayap harimau? Baik, dalam hal ini kami akan menyetujui apa yang Anda katakan dan memeriksa perubahan apa yang telah terjadi pada batu tulis mengambang terlebih dahulu. Setelah itu kita akan menyelesaikan masalah di antara kita. Zhou Huo berkata dengan dingin. Luo Fan tersenyum ringan, setelah itu dia melambaikan lengan bajunya dan berubah menjadi seberkas cahaya yang bergegas menuju puncak gunung surgawi yang agung. 8 kaisar agung sage saling melirik. Mereka semua mengangguk dalam hati mereka dan kemudian juga melanjutkan untuk terbang menuju puncak gunung surgawi yang agung. Ayo kita lihat juga, Yi Feng yang telah menonton dari pinggir lapangan sepanjang waktu berkata sambil tersenyum. Zhuo Qiulin, Jiang Lan, dan God Kings lainnya yang relatif kuat juga mengangguk. Kelompok orang ini juga berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menuju puncak gunung surgawi yang agung.
Adapun 16 God Kings yang telah membentuk susunan formasi yang memblokir pintu masuk Relief Sculpture Tunnel, mereka tidak berani meninggalkan posisi mereka karena mereka takut Luo Fan akan berbalik dan melarikan diri ketika mereka pergi. Kota kabut, di padang rumput di samping danau dalam dari rumah mistik ungu. Qin Yu dan mereka saat ini sedang menonton semua yang terjadi di dalam gunung surgawi yang agung di layar air. 8 dewa. Hanya dalam waktu singkat 8 God Kings telah meninggal. Asura God King ini benar-benar, pada saat ini Heiyu semakin menamparkan bibirnya. Adegan Asura God King membantai para God Kings lainnya dengan jelas terlihat oleh mereka. Hanya dalam waktu singkat 8 God Kings telah meninggal. Ini hanyalah permulaan, Qin Yu berkata sambil tersenyum ringan. Qin Yu tahu betul bahwa meskipun 8 God Kings telah meninggal berturut-turut, sebelumnya mereka tidak memiliki pengaruh besar terhadap God Kings lainnya. Ini terutama berlaku untuk 8 Kaisar Sage Agung. Praktis tidak ada dari mereka yang bereaksi. Para God Kings yang lebih lemah datang untuk mencoba keberuntungan mereka dengan mencelupkan jari mereka pada harta karun spiritual surgawi yang agung, siapa yang mungkin mereka salahkan atas kematian mereka. Batu tulis mengambang. Energi tata ruang Qin Yu telah menutupi seluruh gunung langit yang diagungkan. Dengan demikian dia secara alami dapat mendengar percakapan antara Luo Fan dan mereka. Adegan di layar air berubah. Banyak dewa terbang menuju puncak gunung surgawi yang agung. Mereka semua melihat batu tulis mengambang di tengah puncak yang memancarkan cahaya tak terbatas. Qin Yu hanya mampu mensimulasikan tampilan batu tulis mengambang. Adapun apa yang sebenarnya tertulis di batu tulis mengambang Qin Yu sama sekali tidak tahu. Melihat ekspresi kaget Luo Fan, Jiang Fan dan mereka, konten di papan tulis yang mengambang seharusnya sudah berubah. Qin Yu berspekulasi di dalam hatinya. Dulu hanya ada 7 aturan yang diukir di batu tulis mengambang. Namun bagaimana dengan sekarang? Sebenarnya apa yang menyebabkan Luo Fan dan mereka sangat terkejut? Kakak, apa yang tertulis di batu tulis itu? Heiyu bertanya. Qin Yu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Ayah kamu juga tidak bisa melihatnya. Alis menggemaskan Qin Si mengerutkan kening. Qin Yu membelai kepala kecil Qin Si, dia tersenyum dan berkata, si kecil ayah tidak maha kuasa. Pencipta gunung surgawi yang agung ini lebih kuat dari ayah. Ketika memikirkan pencipta gunung surgawi yang agung, Qin Yu tanpa sadar memikirkan Lin Meng. Qin Yu belum mengetahui kekuatan Lin Meng. Namun porsi yang berhasil dia rasakan sudah cukup untuk membuat hatinya bergetar. Tatapan Qin Yu dialihkan ke layar air. Apa sebenarnya yang tertulis di batu tulis mengambang itu? Qin Yu mengerutkan kening. Segera setelah itu dia mulai dengan hati-hati mendengarkan percakapan antara Luo Fan dan 8 Kaisar Sage Agung dan mereka. Hanya melalui dialog mereka Qin Yu bisa menentukan apa yang tertulis di batu tulis mengambang. Beberapa baris kata emas muncul di batu tulis mengambang, harta karun surgawi agung yang akan lahir dari kuali asal harta karun spiritual kali ini disebut segel dunia hidup. Segel dunia hidup dipisahkan menjadi 3 bagian. Mereka masing-masing adalah segel langit biru, segel bumi belakang, dan segel semua orang. Kekuatan segel langit biru dan segel bumi belakang hampir tidak ada bedanya. Dari 3 segel semua orang berisi hukum paling temporal dan yang terkuat. Ketika seseorang mendapatkan 3 segel dan menggabungkannya menjadi segel dunia hidup, orang ini akan menjadi surgawi yang mulia. Meskipun itu hanya serangkaian kalimat sederhana, mereka telah mencerahkan Luo Fan dan mereka. Segel langit biru, segel bumi belakang, segel semua orang, Luo Fan bergumam dengan suara rendah. Matanya berkedip-kedip karena cahaya. Sekarang mengetahui perbedaan kekuatan ketiga segel, dia bisa mengubah rencananya. Pada saat ini Jiang Fan diam-diam bersukacita. Persis seperti yang kupikirkan. Porsi terkuat, porsi terpenting, memang porsi terakhir segel semua orang. Dengan hukuman petir Exalted Celestial segel semua orang ini pasti milikku.
Hati Jiang Fan dipenuhi dengan keyakinan. Bahkan hanya Asura God King yang mampu menempatkan 8 Kaisar Sage Agung dalam situasi yang sulit. Jika Thunder Punishment Exalted Celestial bergabung dalam pertempuran, siapa yang mungkin bisa menghentikannya? Segel semua orang pasti akan menjadi milik Jiang Fan. Haha, tiba-tiba tawa yang cerah dan jelas terdengar di seluruh gunung surgawi yang agung. Bahkan 16 God Kings yang memblokir jalan di bagian bawah mulai menyebarkan kesadaran ilahi mereka keluar untuk mensurvei apa yang sebenarnya terjadi. Zhou Huo, Jiang Fan, saya tahu betul apa yang Anda 8 minta dari saya. Namun tidak mungkin bagi Anda untuk membuat saya menyerah pada segel bumi belakang dan segel semua orang. Namun jika saya benar-benar harus berjuang sampai mati melawan Anda semua, saya Luo Fan mengenal diri saya dan kekuatan saya. Saya tahu bahwa saya tidak akan bisa melarikan diri. Namun dari 8 Kaisar Sage Anda setidaknya setengah dari Anda semua akan mati bersama saya. Apakah kalian semua tidak mengakuinya? Luo Fan memandang ke 8 Kaisar Sage Agung dengan senyum di wajahnya. Jiang Fan, Zhou Huo, dan mereka diam. Jiang Fan hanya menganggukkan kepalanya sedikit untuk menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Luo Fan adalah benar. Ini tidak diragukan lagi. Kalian semua mengatakan bahwa ketika segel bumi kembali dan segel semua orang lahir kau ingin aku tidak memperjuangkannya. Bukankah permintaan ini terlalu keras? Bagaimana dengan ini? Mulai hari ini sampai tanggal kelahiran Celestial Agung yang baru saya tidak akan melangkah ke Gunung Surgawi yang agung. Untuk itu kalian semua harus membiarkan aku keluar dengan selamat. Bagaimana menurut Anda? Luo Fan tersenyum ketika dia melihat ke 8 Kaisar Sage Agung. 8 Kaisar Agung Sage terkejut. Dalam sekejap 8 Kaisar Sage Agung memahami niat Luo Fan. Luo Fan berencana untuk mendapatkan segel langit biru dan kemudian bersumpah untuk tidak melangkah ke Gunung Surgawi yang agung sampai lahirnya langit yang baru. Namun meskipun Luo Fan tidak akan melangkah ke Gunung Surgawi yang agung, dia bisa menjaga pintu masuk relief sculpture tunnel dari luar Gunung Surgawi yang agung. Menjaga pintu masuk sebenarnya tidak semudah itu. Luo Fan ini bukan Qin Yu. Dia tidak dapat menggunakan pembekuan spasial. Selama saya segera teleportasi setelah saya keluar dari relief sculpture tunnel masih ada harapan untuk kabur. Jiang Fan mulai berpikir dalam hatinya. Kaisar Sage lainnya juga mempertimbangkan proposal Luo Fan. Adapun Luo Fan dia sedang melihat 8 Kaisar Sage Agung dengan senyum di wajahnya diam-diam menunggu tanggapan mereka. Mengikuti apa yang Asura God King katakan, situasinya sekali lagi berubah menjadi jalan buntu. Haruskah mereka menyetujuinya? 8 Kaisar Agung Sage semuanya mengalami sakit kepala yang parah. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan Luo Fan ini pergi. Jika kita melepaskannya kita pasti akan menderita tanpa batas. Kaisar Sage Barat terbesar Sentu Yan berkata melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Saudaranya Sentu Nian telah dibunuh oleh Asura God King. Jadi Sentu Yan gatal untuk segera membunuh Luo Fan. Tidak memuaskan. Duan Mu Yun berkata kepada Kaisar Sage lainnya melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Luo Fan memiliki harta karun spiritual nenek kelas 1 dan juga mengetahui kemampuan luar biasa dari Time Stop. Jika dia mempertaruhkan nyawanya tidak mungkin bagi kami untuk membunuh Luo Fan itu tanpa menimbulkan korban di antara kami 8. Siapakah di antara kita yang mau mati? Begitu transmisi suara Duan Mu Yun diucapkan semua Kaisar Sage terdiam. Menarik, Luo Fan ini mundur selangkah tetapi masih menyebabkan 8 Kaisar Sage Agung ragu-ragu seperti itu. Qin Yu yang mengamati adegan ini memiliki senyum di wajahnya. Siapa yang akan menjadi Exalted Celestial baru? Qin Yu mulai menjadi penasaran di dalam hatinya. Menurut apa yang dikatakan Lin Meng yang misterius, tidak ada satupun God Kings di Gunung Surgawi yang agung akan mampu menjadi Celestial Agung yang baru. Dengan demikian calon untuk menjadi surgawi yang ditinggikan terbatas pada beberapa orang.
Jiang Lan, Zuo Qiulin, Yi Feng, Jiang Li, Qin Yu, dan ahli laut darah misterius itu. Tentu saja itu juga mungkin untuk menjadi God King yang baru muncul. Saya juga tidak tahu apakah apa yang dikatakan Lin Meng ini benar atau salah. Qin Yu berpikir dalam hatinya. Dari cara dia melihatnya Asura God King Luo Fan ini benar-benar dalam posisi superior. Jiang Fan, Zhou Huo, apakah kalian semua sudah selesai merenung? Sementara 8 Kaisar Agung Sage sedang mendiskusikan masalah ini dengan intens, suara Luo Fan terdengar. Luo Fan masih memiliki senyum yang sama di wajahnya seperti seorang sarjana yang berbudi luhur. Namun semua orang yang mengenalnya tahu tentang betapa dingin dan suramnya dia dalam membunuh orang lain. Kami telah mengambil keputusan. Zhou Huo berbicara sebagai perwakilan. Zhou Huo ini memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Luo Fan, kami 8 Kaisar Sage Agung akan menyetujui permintaan Anda. Kami akan mengizinkanmu pergi. Mulai hari ini sampai kelahiran surgawi yang agung Anda tidak diizinkan untuk menginjakkan kaki di Gunung Surgawi yang agung. Haha, menyenangkan. Luo Fan tertawa terbahak-bahak. Luo Fan, yang terbaik adalah Anda pergi dan bersumpah ke surga. Jika tidak, kami berdelapan akan sulit mempercayai kata-katamu. Zhou Huo tidak repot-repot memberi Luo Fan wajah sama sekali dan langsung mengatakan ini kepadanya dengan sikap dingin. Luo Fan tidak mempermasalahkannya. Dia tersenyum dan berkata, tentu saja, aku akan bersumpah ke surga. Segera setelah itu Luo Fan berlutut di puncak Gunung Surgawi yang agung. Dengan suara yang jelas dia bersumpah. Mulai hari ini setelah saya meninggalkan Gunung Surgawi yang agung sampai lahirnya Surgawi Agung yang baru dalam periode waktu ini, saya Luo Fan bersumpah untuk tidak pernah melangkah ke Gunung Surgawi yang agung. Jika saya melangkah ke Gunung Surgawi yang agung, maka surga akan menghukum saya. Hanya pada saat inilah 8 Kaisar Agung Sage memiliki ekspresi tenang di wajah mereka. Aku sudah bersumpah ke surga. Kalian semua harus menepati janjimu juga. Luo Fan memandang 8 Kaisar Agung Sage dengan senyum di wajahnya. 8 Kaisar Agung Sage saling melirik. Mereka semua mengangguk di dalam hati mereka. Setelah itu Zhou Huo terbang ke langit dan berkata dengan suara keras kepada para God Kings di bawah. Semua God Kings di bawah buka relief sculpture tunnel dan biarkan Luo Fan ini pergi. Meninggalkan. Tidak, dari 16 God Kings yang menciptakan susunan formasi yang memblokir relief sculpture tunnel, seseorang segera menyuarakan penolakan mereka. Kaisar Sage Asura God King ini membunuh 8 God Kings berturut-turut. Adikku yang baik juga dibunuh olehnya. Kita pasti harus membayarnya kembali dengan darah. Bunuh Asura God King. Kita pasti harus membunuhnya. God King lainnya meraung keras. Namun hanya beberapa God Kings yang berteriak keras. Adapun God Kings lainnya mereka tidak ingin menjadi musuh dengan Asura God King Luo Fan. Luo Fan sudah menunjukkan kekuatannya sebelumnya. Membunuh God Kings biasa seperti memotong sayuran untuknya. Haha, siapapun yang ingin membunuh Luo Fan ini silakan maju. Aku Luo Fan pasti akan melawanmu, kata Asura God King Luo Fan dengan tawa nyaring. Begitu Luo Fan mengucapkan kata-kata itu, beberapa God Kings yang berteriak sebelumnya segera menjadi diam. Bertarung melawan Luo Fan. Sebelumnya mereka ingin 8 Kaisar Sage Agung menangani Luo Fan. Sekarang 8 Kaisar Agung Sage bahkan menolak untuk melakukan itu. Jika mereka melawan Luo Fan sendiri mereka hanya akan mencari kematian. Secara alami mereka semua menjadi diam. Dari 16 God Kings banyak dari mereka mulai terbang secara sukarela membuka pintu masuk relief sculpture tunnel. Pada akhirnya beberapa God Kings yang ingin membalas dendam pada Luo Fan juga pindah dari relief sculpture tunnel tanpa daya. Melihat pemandangan ini Luo Fan hanya mencibir dengan suara rendah. Zhou Huo, Jiang Fan, Duan Muyun, kalau begitu aku akan memenuhi janji itu dan pergi sekarang. Luo Fan tersenyum ringan. Dia melangkah ke penguasa darah dan berubah menjadi sinar cahaya merah dan terbang menuju pintu masuk di bawah.
Sun Lian, An Sun, dan Liu Lian juga terbang mengejar Luo Fan. Bagian pertama dari segel dunia harta karun kehidupan surgawi yang agung segel langit biru untuk sementara waktu diperoleh oleh Asura God King Luo Fan. Karena ini Luo Fan juga telah bersumpah bahwa dia tidak akan melangkah ke gunung surgawi yang agung sampai kelahiran surgawi yang agung. Segel langit biru itu mungkin milik Luo Fan. Namun segel berikutnya segel tanah kembali pasti akan menjadi milikku. Jiang Fan menatap berbagai God Kings di sekitarnya. Di antara orang-orang yang tersisa Jiang Fan percaya bahwa dia dengan bantuan Zhou Ruo dan Shen Tuyan adalah kelompok terkuat. Dia yakin mendapatkan Back Earth Seal, adapun segel semua orang yang paling penting dengan guntur hukuman surgawi yang diagungkan Jiang Fan tidak khawatir sedikit pun untuk itu. Jiang Lan lihat 8 kaisar sage agung itu. Sekarang Luo Fan telah pergi 8 kaisar sage agung ini segera dipisahkan menjadi 3 kelompok. Kata Yi Feng sambil tersenyum ringan, Jiang Lan melirik ke sana. Dia mengangguk dan berkata, Duan Muyun, Tang Lan, dan Muqin bersama. Huang Fuyu, dan Putai Hong bersama. Ada juga Jiang Fan dan 2 lainnya. Tidak peduli seberapa baik hubungan antara 8 kaisar agung sage, ketika dihadapkan dengan bujukan harta karun surgawi agung mereka tidak akan terbagi. Jiang Lan memandang Zuo Qiulin, menuju Zuo Qiulin Jiang Lan sangat menghormati. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu berbicaralah. Zuo Qiulin berkata dengan tidak sabar. Jiang Lan berkata sambil tersenyum. Setahu saya Lier hamil lagi. Kali ini dia kemungkinan hanya membutuhkan 10 bulan untuk melahirkan anak. Masih ada sekitar 10 tahun sampai kemunculan Back Earth Seal. Haruskah kita kembali ke rumah mistik ungu? Hamil. Mata Zuo Qiulin berbinar. Segera setelah itu Zuo Qiulin melambaikan gaunnya berubah menjadi seberkas cahaya dan mencapai pintu masuk relief sculpture tunnel di bawah. Jiang Lan dan Yi Feng saling pandang, mereka tersenyum dan terus mengejar. Kabut bertahan di sekitar kota kabut. Ini adalah lokasi kekuatan Ascender keempat alam ilahi. Master dari lokasi ini Qin Yu adalah God King kedua dari alam ilahi yang lebih besar dari 8 kaisar sage agung. Karena keberadaan Qin Yu banyak orang ingin bergabung dengan kota kabut. Hanya dalam waktu 10 tahun kota kabut menjadi ramai dengan aktivitas. Rumah mistik ungu mengambang di langit di atas kota kabut, ini adalah lokasi yang dirindukan oleh penduduk kota kabut. Hanya dewa surgawi biasa tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke dalamnya. Di dalam rumah mistik ungu. Sebelum layar air awalnya mengumpulkan sekelompok besar orang yang menontonnya. Namun sekarang banyak God Kings telah pergi dan banyak lainnya telah memasuki pelatihan yang tenang. Jadi semua orang tahu bahwa akan ada hampir 10 tahun perdamaian. Karena itu banyak keturunan Qin telah pergi. Saat ini hanya Qin Yu, Jiang Li, He Yu dan mereka tetap berada di atas padang rumput. Lier, Paman Lan, Paman Yi Feng, dan Zuo Qiulin sedang dalam perjalanan kembali. Kurasa mereka akan tiba di sini sebentar lagi. Qin Yu telah mendengarkan dialog antara God Kings dengan jelas. Jiang Li dengan ringan mengangguk. Bu, apakah anak yang ada di perutmu adalah adik laki-laki atau perempuan? Qin Si menempelkan telinganya di perut Jiang Li. Dia sedikit cemberut, sepertinya dia pindah. Melihat Qin Si bertingkah seperti ini Qin Yu tersenyum. Si kecil pergi dan bermainlah sendiri. Jangan ganggu ibumu lagi, Qin Yu berkata sambil tersenyum. Qin Si mengangguk dengan cerdik. Ya ayah, segera setelah itu Qin Si pergi. Setelah itu Qin Yu, Jiang Li, He Yu, dan Bai Ling sedang mengobrol satu sama lain. Kakak sudah lama sejak monyet itu kembali. Apakah kamu tahu apa yang dia lakukan di luar? He Yu tiba-tiba teringat pada Hou Fei. Dia bertanya dengan prihatin. Dengan niat Qin Yu segera menyebarkan energi tata ruangnya dan menutupi seluruh alam ilahi. Oh Fei Fei masih bersama kedua gadis itu. Namun tampaknya Fei Fei mengalami beberapa masalah. Qin Yu memiliki sedikit senyum di wajahnya.
Apa yang terjadi? Hei Yu langsung bertanya. Kakak Yu, apa yang terjadi dengan Fei Fei? Jiang Li juga menjadi khawatir. Bai Ling juga memandang Qin Yu. Qin Yu tersenyum ringan. Dia melambaikan tangannya dan layar air di depan mereka muncul Fei Fei, Hong Yun, dan Zixia. Di langit di atas lautan di antara awan dan kabut, Hou Fei, Hong Yun, dan Zixia berdiri di sana. Zixia, apa yang kamu katakan? Mata Hou Fei segera terbuka lebar seperti bola. Wajah Zixia terlihat sedih. Dengan punggung menghadap Hou Fei, dia berkata dengan suara rendah. Kakak Huang Yu pergi. Berhenti datang untuk menemukanku lagi. Di masa depan jangan pernah bertemu lagi. Dengan wash kulit Hou Fei menjadi pucat. Zixia, terakhir kali kita bertemu kamu bahkan mengatakan bahwa kali ini kita bisa. Hou Fei memandang Zixia dengan kaget. Jangan katakan lagi, Zixia berteriak pada Hou Fei. Kakak Huang Yu, tidak akan ada hasil yang baik bagi kita jika kita bersama. Lupakan semuanya. Saat dia mengatakan itu, Zixia tidak bisa menahan air matanya mengalir dari matanya. Hong Yun yang terdiam di samping sepanjang waktu juga memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya. Huang Yu kecil, jangan ribut lagi dengan Zixia. Jika Anda terus seperti ini, bukan hanya Zixia tidak akan memiliki akhir yang baik, Anda juga tidak akan memiliki akhir yang baik. Kami dari Blood Sea Palace tidak memiliki kebebasan. Hong Yun menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Jika Zixia benar-benar bersama denganmu, maka jika skuadron penegakan dari Istana Laut Darah akan berangkat, maka konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Omong kosong. Mata Hou Fei memancarkan cahaya merah samar. Seluruh tubuhnya tampak sudah gila. Sialan Blood Sea Palace. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak bisa menghalangi Zixia dan aku. Siapapun yang mencoba menghalangi kita, sial, aku akan menghancurkan mereka sampai mati dengan tongkatku. Hou Fei sudah gila. Tubuhnya berubah menjadi sekejap. Segera dia tiba di samping Zixia. Dia meraih tangan Zixia dan menatapnya dengan mata merah gelap. Namun ketika dia melihat air mata di wajahnya Hou Fei yang gila itu, terkejut. Zixia, kamu menangis. Tak bisa menahan diri, Hou Fei ingin mengulurkan tangannya untuk menghapus air mata Zixia. Kakak Huang Yu pergi. Dengan susah payah Zixia menoleh dan berkata. Belum lama ini ketika Zixia dan Hong Yun kembali, mereka secara tidak sengaja bertanya kepada kepala istana apakah mereka yang berasal dari istana diizinkan menikahi orang-orang di luar istana. Mereka tidak berharap sikap kepala istana menjadi seperti itu. Dia telah benar-benar menghancurkan harapan mereka. Bagi orang-orang di Istana Laut Darah, kepala istana adalah keberadaan yang terpenting. Tidak ada yang diizinkan melawan Tuan Istana. Mereka yang melawan Master Istana akan mati tanpa terkecuali. Zixia, jangan khawatir tentang itu. Siapa yang peduli apa itu Istana Laut Darah? Siapapun yang ingin merebutmu dari Granddaddy Hou ini, aku akan langsung menghancurkan mereka sampai mati. Brengsek, aku tidak percaya bahwa ada orang yang berani merebut istri kakek Hou ini. Hou Fei langsung memeluk Zixia dan memeluknya jauh di dalam dadanya. Istri. Zixia kaget. Meskipun hubungan antara Hou Fei dan dia dekat, itu belum mencapai keadaan seperti itu. Zixia, jangan khawatir. Apapun yang terjadi saya akan mampu memikulnya. Hou Fei memeluk Zixia dan berkata ke telinganya dengan lembut. Saat ini Zixia merasa dirinya sedang melayang. Seluruh hatinya telah mabuk. Jika aku mati dalam pelukan kakak Huang Yu seperti itu, aku tidak akan menyesal. Zixia berpikir dalam hatinya. Dihadapkan pada tatapan Hou Fei, Zixia mengangguk ringan. Hou Fei segera mulai tersenyum. Dia tersenyum gembira. Zixia, kau jadi bingung. Apa yang kamu lakukan tidak hanya akan menyakiti dirimu sendiri, kamu juga akan menyakiti Huang Yu kecil. Di samping mereka, Hong Yun menjadi khawatir. Hou Fei mengerutkan kening. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Zixia di dalam dadanya. Zixia juga menatapnya.
Mata mereka tertuju satu sama lain. Zixia, aku akan memberitahumu sesuatu. Huang Yu bukanlah nama asliku, nama asliku adalah Hou Fei. Hou Fei tiba-tiba berkata dengan suara lembut. Senyuman di wajah Zixia begitu cemerlang. Dia sama sekali tidak memperhatikan apa yang dikatakan Hou Fei. Dia hanya terus menatap Hou Fei. Mendadak, Zixia, Hong Yun, kalian berdua memiliki keberanian yang ekstrim. Kamu benar-benar berani melawan perintah Master Istana Agung ini. Suara yang jelas dan dingin terdengar. Seorang wanita dengan rambut panjang berwarna merah, alis berwarna merah tua dan gaun berwarna merah muncul di tengah udara. Dia dengan dingin menatap Hou Fei, Hong Yun, dan Zixia. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.